Halo guys, ketemu sama aku Reivana di Sempat Cerita. Saat ini aku mau ngajak kalian semua buat ngedengerin cerita seru episode kali ini. By the way, aku di sini nggak sendirian loh. Aku sama teman-teman aku, ada Uyo. Hai Uyo. Halo Rey. Ada Mars. Hai Mars. Hai Rey. Ada Fahri. Hai Fahri. Hai Rey. Makasih ya udah mau nemenin aku biar nggak sendiri lagi. Uyo. Oke, jadi untuk teman-teman pendengar, ketahui jika untuk semua proses konten Sempat Cerita ini dilakukan secara virtual dari 4 kota yang berbeda, yaitu ada Indramayu, Solo, Bekasi, dan terakhir daerah istimewa Yogyakarta. Silakan Mars. Namun untuk menyatukan frekuensi dan imajinasi kita, gue mengajak semua pendengar untuk masuk ke dalam universe kita semua dan merasakan saat mendengarkan cerita bahwa kita saling dekat dan saling terhubung. Fahri. Setiap waktunya kami mencoba mengulas cerita berbeda-beda dari masing-masing kita berempat atau narasumber yang kita undang untuk bercerita. Tapi untuk tema malam ini Sempat Cerita akan menceritakan kisah apa? Gue kembalikan kepada yang tercantik dari kita berempat, yaitu Reivana. Baik, untuk episode kali ini, Sempat Cerita akan mendengarkan cerita dari kita. Biar lebih enjoy, siapkan 1 gelas kopi atau teh hangat untuk menjadi teman pendengar cerita. Pertama, silahkan Mars. Oke, terima kasih Rey sudah memberikan waktu. Karena di sini adalah episode pertama introduction dari teman-teman kru atau tim kreator di Sempat Cerita, gue mau mulai tentang latar belakang gue. Pertama, kenalin, gue Mars. Gue adalah laki-laki pria yang lahir dari generasi 90-an. Secara usia, gue mungkin yang paling senior di antara ketiga rekan-rekan gue ini. Gue lahir di sebuah kabupaten yang tidak cukup populer, yaitu Kabupaten Indramayu. Mungkin di masa-masa dulu orang akan lebih gampang populer mengenal Kabupaten Cirebon. Tapi alhamdulillah di masa era yang sangat berteknologi serba canggih ini, tempat tinggal gue sudah mulai terpublish oleh dunia, oleh banyak masyarakat luas. Hal yang mau gue sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu gue mau berbagi cerita dengan masa-masa kecil gue yang mungkin sebagian orang atau teman-teman yang mendengarkan kisah ini adalah generasi-generasi Z yang tidak menikmati atau tidak bersama pada generasi gue. Jadi kalau di masa gue kecil itu, gue masih ketemu sama yang namanya koran. Mungkin hal-hal yang gue sebut tadi sudah mulai jarang atau tidak ditemui di masa sekarang. Artinya masa kecil gue itu mungkin masih diisi dengan majalah Bobo, majalah fantasi, kemudian permainan Gymboard. Kalau gue berangkat sekolah ke SD masih ada tuh tukang pasangan-pasangan, mainan-mainan yang kayak ngambil satu benang, kalau dapat beruntung isinya tuh bisa jadi mainan, tapi kalau nggak beruntung dapatnya benang terus diganti sama permen cicak lah, seperti itu. Nah, jadi masa-masa kecil gue masih ketemu sama hal-hal yang bersifat alami banget, jauh dari teknologi. Walaupun di era itu kalau kita membicarakan teknologi, guys, misalkan game, masa gue masih ketemu dengan yang namanya game konsol, misal PlayStation. Nah, jadi eranya Nintendo, eranya Sega sampai ke PlayStation 1 dan PlayStation 2. Itu gue masih ketemu. Jadi sebenarnya kalau kita ngobrolin masa-masa gue, secara natural, secara alami masih sangat-sangat seru untuk dinikmati. Jadi masih ada istilah petak umpet, masih main-main dengan indahnya alam. Kita main sepak bola nggak perlu bayar kayak sekarang harus sewa lapangan futsal seperti itu. Jadi kalau masa gue itu masih yang sangat alami untuk dinikmati oleh banyak masyarakat, oleh banyak anak-anak di usia gue. Intinya masa-masa gue itu adalah masa-masa yang paling mudah, masa-masa yang paling murah. Walaupun waktu kecil gue masih ingat banget bagaimana krisis moneter di negara kita berdampak betul pada masa kecil gue, di mana
lengsirnya pemerintahan saat itu juga punya imbas, kita susah untuk beli ini itu karena segala macam barang mulai mahal. Tapi overall kalau gue mau ngebahas masa kecil gue itu, khususnya pendengar-pendengar yang mungkin mendengarkan ini satu usia sama gue di masa 90-an atau awal 2000-an, yang jelas masa-masa itu menjadi masa-masa yang paling manis gitu loh. Apalagi kalau gue inget sinetron atau televisi, kita masih ketemu yang samanya Jin dan Jun, Tuyul dan Mbak Yul, atau terakhir itu di era 2000-an masih ada Panji Manusia Milenium, yang kalau sekarang kayaknya sudah kita tidak temui karena televisi juga sekarang sudah nggak seasik dulu. Ya kalau gue sih mau ngebahas itu aja tentang cerita masa kecil gue, dari pendidikan gue, main-main gue, film yang gue tonton, termasuk kalau hari Minggu masih banyak film kartun. Nggak tahu deh kalau zaman sekarang seperti apa. Nah, tapi gue juga pengen dengerin kisah dari temen gue, dari sahabat gue, gimana sih masa kecilnya dan dari mana latar belakang dia dibesarkan. Silakan, Uyo. Oke, gue thank you Mars untuk ceritanya. Gue juga ada sih di sedikit cerita. Sebelumnya perkenalkan, gue Uyo. Boleh dikatakan gue generasi all dibandingkan dua teman saya, Ray dan Fahri. Gue lahir di Jawa Tengah, kebetulan bokap Jawa Barat, Cirebon. Dan gue dibesarkan di salah satu keluarga di daerah Jateng, Jawa Tengah, tepatnya di Purbalingga. Nah, awal cerita gue dari kecil, kenapa gue gak ikut sama orang tua gue kan di Jakarta selama mereka kerja atau mungkin merantau. Yang pertama lebih ke pendidikan, yang kedua karena dulu zaman gue kecil itu ya banyak banget lah yang namanya tawuran, dan tradisi tawuran memang udah banyak dari zaman dulu, dari zaman gue atau mungkin zaman sebelum gue juga udah banyak sih. Karena untuk menghindari tersebut akhirnya gue di kampung, dan memang sih ada sedikit permainan atau mungkin beberapa games yang mungkin bisa gue nikmati di usia-usia segitu ya dulu. Karena dulu gue hobinya renang, gue lebih menghabiskan waktunya di kali. Nah, kebetulan di daerah Jawa Tengah itu Purbalingga ada namanya Kali Klawing. Hampir setiap sore gue pulang sekolah main di kali. Apapun event permainannya pasti di kali. Entah itu permainan voli, bola, atau mungkin sebatas untuk petak umpet, pasti di kali. Kenapa? Karena untuk jangkauan kalinya tuh dulu itu emang luas sekali, gede gitu kalinya kan. Kalau untuk kondisi sekarang memang sudah tidak layak lah untuk dijadikan tempat ajang permainan seperti dulu kan. Nah, selain itu permainan di kali memang lebih enak, lebih santai, cuma kita harus benar-benar hati-hati karena namanya musibah kita juga nggak pernah tahu. Karena setiap kali gue main ke kali, gue termasuk cucu yang paling bandel, sering sekali disamperin sama almarhum nenek gue dulu, diteriakin dari atas, pulang udah jam berapa weh gitu kan, pakai bahasa Jawa gitu. Nah, secara tidak langsung gue terlatih mental gue ya kan, yang dimana permainan zaman dulu tuh belum ada yang namanya modern seperti sekarang, kayak remote control ya kan, atau mungkin game seperti PUBG atau mungkin Mobile Legends. Semuanya masih alami. Dulu kok mengerakit mobilan itu memang bukan dari plastik ataupun bahan yang udah jadi, enggak. Dulu gue murni dari kulit jeruk yang gue potong-potong terus gue susun jadi mobil-mobilan. Begitu juga senjata. Kalau saat ini kan senjata lebih ke modernnya kayak PUBG ya kan, atau mungkin permainan game ya sifatnya perang ya, army gitu. Dulu gue enggak. Itu gue dulu nebang dari salah satu batang pisang, terus gue bahasa Jawanya dicoak-coak gitu, dicoakan itu lalu ditarik ke belakang. Begitu posisi coakannya sudah berdiri, kita tinggal kita luruskan krak gitu. Jadi bunyinya seperti suara senjata atau senapan AK-47 lah gitu kurang lebihnya. Tapi memang zaman gue dulu emang seru gitu kan, walaupun gue termasuk generasi all dibandingkan dua teman saya, Rea ataupun Fahri.
Ya kemungkinan sih untuk di zaman-zaman sekarang nggak ada tuh anak-anak yang bisa menikmati permainan zaman dulu gue gitu, nggak ada ya. Mungkin kalau teman-teman pengen tahu gitu ya, permainan apa nih sekarang yang lagi booming, ya lebih enak sih gue langsung nanya aja sih ke generasi yang sekarang gitu ya. Ya mungkin si Fahri ada yang mau disampaikan terkait untuk masa kecil dulu, permainan atau hal apa mungkin yang beda dari gue. Silahkan Fahri. Oh iya, hai, gue Fahri. Gue hidup di dunia ini udah ada 21 tahun. Sedikit cerita tentang gue broken home. Dari kecil gue ditinggal dari umur 5 tahun. Gue ikut nyokap. Dan dari kecil gue udah ngerasain kekerasan lah, ini itu, omongan kasar, liatin orang-orang berantem ini itu. Gue dididik dari kecil sampai sekarang ya dengan kekerasan. Gue nggak pernah ngerasain rasa kasih sayang yang tulus, dan tulus lah intinya. Makanya kadang orang-orang yang deket sama gue pasti gini mikir, Fahri emosian lah, ini itu. Ya itu karena gue terlalu banyak mendem cerita, karena gue nggak pernah cerita ke orang, karena gue nggak tahu mau ngapain. Itu gue selalu gue pendem sendiri sih. Dan gue waktu SD, SMP, SMK, disitu gue nggak pernah terlalu mendingin pendidikan. Dan sekarang ya pikiran gue cuma ya kerja, ya kalau seadanya aja kerja. Gue masih sibuk main sama jalan-jalanan gue. Gue dari kecil tuh udah suka gambar-gambar gitulah. Dan ya pas waktu gue SMK tuh kelas 10, gue udah mulai kenal yang namanya mural, graffiti, vandalisme, itulah yang buat nyalurin bakat gue waktu kecil, suka gambarin itu. Kalau dari kecil kan gue gambar di buku kan, gambar. Pas gede ya gue gambarin nyoret-nyoretin toko orang, nyoretin tembok, ini itu. Ya gue tau lah itu ke kita yang salah, tapi bagi gue cuma kesenangan semata. Karena gue dari kecil udah ngerasain kebebasan kan, makanya pas gede gue bebas banget gini orangnya. Gue selalu direndahin sama orang-orang sekitar gue lah, direndahin ini itu. Pesan gue sih buat kalian tuh jangan pernah rendahin seseorang, rendahin tentang apapun itu. Ya karena hidup gak selamanya di atas, gak selamanya di bawah juga. Hidup itu berputar. Mungkin sekarang lu lagi senang, lagi ini sedih, gue yakin besoknya pasti bakal kebalik semua. Intinya jangan pernah jahatin orang atau bikin sakit hati orang, karena karma itu nyata. Iya sih, kisah hidup gue ya gini-gini aja, gak ada yang menarik buat diceritain. Sedih semua. Gue masih masih penasaran tuh. Kata gue pernah baca satu hadis kalau nggak salah. Kalau kalian lahir di dunia ini, tandanya kalian udah siap buat jalan hidup ini. Karena kalian waktu itu ditanya 77 kali buat siap apa enggak. Katanya bakal ada fase bahagia. Gue sampai sekarang masih nunggu fase bahagia gue di mana. Dan katanya kalau gue udah ada lahir di dunia ini ya berarti gue udah siap dan bakal ada fase bahagianya. Gue 21 tahun masih nunggu gimana bagian fase bahagianya. Karena gue ekonomi, keluarga, percintaan, pertemanan selalu gagal. Iya gue emang punya banyak temen, tapi rata-rata pada munafik semua. Percintaan begitu pun juga. Kalau keluarga gue ya kayak gitulah, udah rusak. Gitu-gitu aja cerita gue. Ya udah, intinya buat kalian yang pasti ada lah dari kalian yang punya nasib sama kayak gue, yaitu broken home. Buat kalian pesan gue itu
semangat jalanin hidup ini, jangan pernah ada rasa buat ngakhirin hidup atau nyerah. Karena aku yakin nanti ntar bakal ada pas bahagianya sih, walaupun nggak tahu kapan. Gue aja bingung pas bahagia gue kapan. Ya udah, intinya buat lu pada semangat, jangan terlalu mikirin hidup yang nggak penting. Intinya fokus pada satu tujuan. Fokus tujuan gue sih pengen sukses, pengen buktiin ke orang-orang. Intinya itulah. Udah, cukup sekian cerita dari gue nggak tahu soalnya mau cerita apa lagi. Udah, coba dah, si Revana pasti punya cerita yang lebih menarik dari gue. Silakan Revana. Iya, makasih Bertus. Kalau ini perkenalan dulu, nama aku Revana Putri. Aku udah gede. Nah, habis itu kalau waktu cerita aku waktu kecil itu sebenarnya bahagia sih. Soalnya dulu aku kecil tuh cuman taunya tuh kayak main, terus jajan, tidur gitu doang. Jadi nggak pernah mikirin aneh-aneh gitu, nggak pernah. Ini tuh cuman keluar bangun tidur tuh buat minta duit, terus jajan keluar. Dan kalau jajan itu aku tuh nggak ngotak banget. Jajannya itu jadi kan kalau jajan tuh pasti kita sendiri, terus teman-teman kita kan bawa uang sendiri-sendiri. Kalau gue enggak, kalau gue pasti teman-teman gue suruh gue jajanin itu semua. Jadi ntar yang bayar mama belakangan gitu. Jadi ntar kalau mama bayar tuh habis 50.000 gitu. Jadi terlalu baik sih sebenarnya kalau gue. Kayak teman-teman aku tuh aku suruh nggak apa-apa, ambil aja semua, nggak apa-apa gitu. Jadi yang bayar tuh mama gitu. Setiap hari pasti seperti itu. Dan kalau dulu tuh paling suka itu makan rambut nenek. Dan itu rambut neneknya itu kan kayak didorong pakai sepeda gitu kan. Jadi itu ntar belinya sekitaran uangnya tuh 1.000 kalau nggak 2.000. Nanti dia ambil nomor gitu, terus dia ini dapat ini gitu kan, terus nanti dijualin gitu. Tapi kalau sekarang udah nggak ada. Sekarang rambut nenek itu dikasih yang kayak kerupuk itu. Nah, selain aku suka rambut nenek dulu waktu kecil, aku juga sering naik odong-odong yang dikayuh pakai sepeda itu. Dan kalau naik itu nggak cuma satu putaran lagu doang, itu beberapa lagu. Dan kayak ya ampun, sampai abangnya tuh bosen sama aku. Sampai kayak udah belum deh gitu. Belum masih mau lagi gitu. Intinya tuh sampai akunya sendiri ngerasa bosen gitu. Jadi tuh kalau di masa kecil dulu tuh kayak aduh, pengen balik lagi di masa kecil sih. Kalau gue kayak masa kecil gue tuh terlalu bahagia gitu. Enggak sekarang sih. Sekarang udah beda banget. Makanya yang anak-anak kecil jadi anak kecil aja, jangan jadi anak gede. Enak jadi anak kecil, nggak terlalu mikirin apa-apa, mikirnya cuma jajan aja. Udah deh, kalau masa kecil gue tuh ininya bahagia banget. Udah, cerita gue segitu aja, nggak usah banyak-banyak. Udah, makasih udah mau dengerin Sempat Cerita di episode kali ini. Next episode, kalian akan mendengarkan cerita yang lebih seru daripada narasumber dengan cerita yang lebih menarik lagi. Aku Raifana dan semua teman-teman aku pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Sempat Cerita selanjutnya. Semoga sehat selalu. Bye-bye.